Teman-teman, bayangin Indonesia itu kayak satu grup WhatsApp keluarga besar. Isinya macam-macam. Ada yang hobi debat, ada yang suka kirim meme, ada yang cuma mantau doang. Nah, biar grup itu nggak bubar, semua anggota harus punya rasa kita ini satu keluarga. Itu dia konsep sederhananya integrasi nasional. Integrasi nasional itu ibarat lem yang nyatuin semua suku, agama, budaya, sampai kebiasaan yang beda-beda di Indonesia. Jadi intinya integrasi nasional itu kunci biar kita tetap satu. Kenapa integrasi nasional itu penting? Nah, kita akan kupas santai pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suheri. Kita akan kupas mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tema kali ini ingin menjawab bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang kita bahas nih, kenapa integrasi nasional sepenting itu? Gini deh, kalau di rumah aja kakak adik berantem terus, gimana mau kompak, mau bersihin rumah bareng? Sama kayak negara, kalau kita ribut terus, gimana mau bangun bangsa yang sejahtera? Indonesia kan negara super beragam, dari Sabang sampai Merauke, isinya warna-warni banget. Kalau kita nggak punya rasa, kita ini Indonesia gampang banget dipecah belah. Apalagi zaman sekarang, isu-isu SARA, hoax, politik identitas, tinggal klik share langsung rame. Jadi, integrasi nasional itu kayak pondasi. Kalau pondasinya rapuh, maka rumahnya gampang roboh. Kalau integrasi nasional kuat, Indonesia bisa berdiri kokoh meskipun berbeda-beda. Terus nih, integrasi nasional juga bisa jadi termometer buat ngukur seberapa solid persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kalau kita udah bisa saling percaya, saling dukung, dan sadar kalau kita ini satu tim besar yang namanya Indonesia, artinya integrasi nasional kita jalan. Tapi kalau dikit-dikit curiga, gampang terprovokasi, terus ngerasa kalau sendiri yang paling besar, paling benar, wah itu tanda-tanda integrasi nasional lagi demam. Nah, makin baik integrasi nasionalnya, makin kuat juga persatuan dan kesatuan kita. Terus, sebagai mahasiswa, kita ngapain? Ya, jelas. Kita bagian dari generasi penerus bangsa. Kalian ini calon sarjana, calon pemimpin. Kalau kita nggak paham konsep integrasi nasional dan nggak peduli, siapa lagi? Kita bisa mulai dari hal yang simple, kayak bijak di medsos, nggak gampang percaya isu hoax, terus aktif ikut kegiatan yang mempererat kebersamaan antar mahasiswa dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi intinya, integrasi nasional itu bukan sekedar teori buat dihafalin pas ujian PKN doang. Ini fondasi biar Indonesia biar terus berdiri kokoh. Mau nggak mau, kita semua punya peran buat menjaga. Kalau kalian punya contoh kasus menarik soal integrasi nasional di kampus atau di daerah kalian, coba share di kolom komentar ya, tulis. Dan kita lanjut mengenai bahasan berikutnya. Kita lanjut mengenai makna integrasi nasional. Secara etimologi atau asal-usul katanya, integrasi itu berasal dari bahasa Latin, integer, yang artinya utuh atau menyeluruh. Sementara nasional, ya jelas berkaitan dengan bangsa. Jadi, kalau kita gabungkan, integrasi nasional itu bisa diartikan pembauran seluruh elemen dalam bangsa
biar jadi satu kesatuan yang utuh dan solid. Intinya, Indonesia yang beragam ini nyatu jadi satu. Kayak es campur, beda-beda tapi nikmat. Segar banget. Namun, kita bisa melihat dari pendapat para ahli, seperti Safruddin Bahar, mengartikan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur bangsa, pemerintah, dan wilayah. Begitu juga menurut pendapat Riza Nur Arfani, bahwa integrasi nasional merupakan pembentukan identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Ada juga pendapat dari Juliati Suroyo, menyatakan bahwa integrasi nasional merupakan bersatunya bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam negara yang berdaulat. Dan ada pendapat dari Ramlan Surbakti, bahwa integrasi nasional merupakan proses penyatuan kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan identitas nasional. Kita juga bisa melihat jenis-jenis integrasi nasional. Nah, teman-teman, ngomongin integrasi nasional, ternyata ada macam-macam jenisnya. Ini penting banget biar kita tahu aspek-aspek apa saja yang perlu disatuin di negara kayak Indonesia yang bermacam ragam ini. Kita bisa melihat dari pendapat Miron Weiner yang kita kutip dari Surbakti, ada 5 jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini soal menyatukan kelompok-kelompok sosial budaya yang berbeda-beda jadi satu identitas nasional. Contoh, kayak suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, semua disatuin dalam identitas orang Indonesia. Yang kedua, ada integrasi wilayah. Ini tentang gimana pemerintah pusat nyatuin semua daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dalam satu kesatuan wilayah yang utuh. Gak ada tuh daerah yang ngerasa dianaktirikan. Ibaratnya, semua daerah tuh kayak anak kos, beda-beda kamar tapi tetap satu kosan. Harus rukun biar nggak drama rebutan galon, misalnya. Yang ketiga nih, integrasi elit massa. Ini soal gimana hubungan antara pemerintah sama rakyat bisa harmonis. Jadi nggak ada tuh jurang pemisah antara influencer sama followernya yang kayak jauh banget gitu. Contoh, pemerintah dengerin aspirasi rakyat. Rakyat juga paham kebijakan pemerintah. Ada win-win solution. Gitulah kira-kira. Lanjut, yang keempat, ada integrasi nilai. Ini soal gimana kita sepakat sama nilai-nilai yang jadi pegangan bareng. Contoh kayak sepakat bahwa Pancasila itu harga mati, NKRI itu harga mati. Nah, ini harus kita promosikan. Terakhir, ada integrasi perilaku. Ini soal gimana kita sama-sama ngelakuin hal-hal yang mendukung persatuan. Contohnya, nggak gampang terprovokasi hoax, nggak ribut gara-gara beda pilihan, pokoknya kompak deh. Nah, selain 5 jenis tadi, ada juga 3 aspek integrasi menurut Suroyo. Apa saja tuh? Yang pertama ada integrasi politik. Ini menyangkut hubungan antara elit dan massa, juga hubungan antara daerah dan kelompok. Tujuannya biar nggak ada gap antara pemerintah sama rakyat. Yang kedua, integrasi ekonomi. Ini soal keterpaduan ekonomi antar daerah. Misalnya daerah A punya beras, daerah B punya ikan. Saling tuker-tukeran biar semua kecukupan. Kayak barteran skincare sama teman kos. Yang satu punya toner, yang satu punya serum. Saling tukeran. Terakhir nih, yang ketiga, integrasi sosial budaya. Yaitu bagaimana kelompok sosial, etnis, dan agama yang beragam bisa hidup rukun dan harmonis. Contoh, tetangga beda agama, tapi tetap kompak kalau acara 17-an. Begitu tuh, contoh nyata integrasi sosial budaya. Terus kenapa sih integrasi nasional itu penting banget? Nih beberapa alasannya. Biar gak gampang dipecah belah. Apalagi dulu Belanda pakai taktik divide et impera. Kita nggak mau kena lagi. Nah, berikutnya,
biar identitas nasional itu semakin kuat. Bukan cuma identitas etnis doang yang kita jaga, tapi kita juga bangga jadi Indonesia. Berikutnya, biar konflik bisa diredam. Kalau udah solid, isu-isu SARA atau separatis nggak gampang meledak. Dan yang terakhir, biar pembangunan itu merata. Semua daerah ngerasa punya kontribusi dan dapat manfaat yang sama. Jadi nih teman-teman, integrasi nasional itu kayak fondasi rumah. Kalau kuat, mau diterpa angin, isu apapun tetap kokoh. Nah, sekarang giliran kalian nih, jawab di kolom komentar ya. Menurut kalian, contoh nyata integrasi nasional di lingkungan di sekitar kalian itu kayak gimana? Share ya di kolom komentar. Nah, ternyata ada integrasi nasional, tentu ada disintegrasi nasional. Oke, teman-teman, tadi kita udah bahas soal integrasi nasionalnya, betapa pentingnya nyatuin semua elemen bangsa biar tetap solid dan nggak gampang pecah belah. Nah, sekarang kita bahas kebalikannya nih, disintegrasi nasional. Atau kalau negara udah kayak grup WA alumni yang isinya cuma drama doang. Kalau integrasi itu menyatukan, disintegrasi ya memecah belah. Kayak mantan pasangan yang tiba-tiba ngechat. Terus bikin hidup lo nggak tenang. Negara juga bisa kayak gitu. Kalau elemen-elemennya nggak padu, malah pada clash sendiri. Hasilnya ya kacau balau. Apa itu disintegrasi nasional? Jadi nih, disintegrasi nasional itu kondisi di mana kesatuan dan persatuan bangsa mulai luntur. Orang-orang yang sebelumnya kompak, tiba-tiba pada ribut, berantem, sampai nggak ada lagi rasa satu bangsa. Udah kayak mabar game online, tapi satu tim malah ribut sendiri. Nah, yang tadinya satu tujuan buat nge-push rank malah pada blem-bleman. Nah, ini di skala negara, ini serius. Bisa jadi konflik horizontal, perang saudara, bahkan bisa jadi bubar jalan. Disintegrasi ini tanda tandanya kayak gimana ya? Ya gampang banget liatnya. Kalau di tongkrongan, biasanya nih, mulai ada dari debat receh yang ujung-ujungnya personal. Nah, di level negara biasanya bentuknya kayak gini nih. Tawuran antar kelompok atau wilayah, ada kerusuhan sosial, ada gerakan separatis yang pengen cabut dari negara, terus saling curiga antar suku, agama, atau golongan. Intinya, kalau udah muncul kayak gitu, itu udah warning keras, alarm darurat kalau bangsa itu udah di ujung tanduk perpecahan. Terus, apa sih yang bikin integrasi itu kejadian? Nih, beberapa penyebab utamanya. Yang pertama, ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Ada kelompok yang merasa dianaktirikan, kayak anak tengah di keluarga. Lama-lama mereka muak, terus pengen pisah. Yang berikutnya ada diskriminasi etnis, agama, atau ras. Kalau ada satu kelompok yang merasa paling superior, terus yang lain dipandang sebelah mata, ya berantakan lah. Terus gagalnya pemerintah ngelola keberagaman. Harusnya pemerintah tuh kayak ketua panitia ospek. Bisa nyatuin semua peserta dari berbagai latar belakang. Kalau malah ikut-ikutan ribut, ya bubar. Terakhir, intervensi asing. Kadang nih, pihak luar ikut-ikutan ngipasin biar makin panas. Udah kayak netizen Twitter atau suka ngomporin drama. Jadi intinya, disintegrasi ini bisa terjadi kalau nggak ada lagi rasa percaya, rasa senasib sepenanggungan, dan rasa kita satu bangsa. Akhirnya, ya saling jegal, saling sikut, udah kayak persaingan endorse antar selebgram. Terus nih, kalau udah disintegrasi, efeknya apa? Nih efek domino yang bakal kita rasain. Pertama, konflik berkepanjangan. Yang kedua, pembangunan mandek. Ketiga, perekonomian hancur.
Yang keempat, identitas nasional itu hilang. Ujung-ujungnya negara itu bisa kolaps. Kayak skripsi yang nggak pernah dikerjain, tapi deadline udah di depan mata. Habis, tenang. Nggak semua cerita itu harus ada ending set. Kita bisa kok mencegah disintegrasi asal yang pertama, pemerintah adil ke semua daerah dan golongan. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik antar kelompok. Yang ketiga, menguatkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Yang keempat, mengelola keberagaman jadi kekuatan, bukan sumber masalah. Jadi, jangan cuma bangga jadi generasi penerus, generasi micin. Tapi bangga juga jadi generasi penjaga integrasi nasional. Asik kan? Oke teman-teman, itu dia obrolan kita soal disintegrasi nasional. Harapannya sih Indonesia tuh nggak kayak boy band yang bubar gara-gara konflik internal, iya kan? Setuju nggak? Jadi ingat deh, persatuan itu mahal bro, jangan disia-siakan. Cuma gara-gara beda pilihan, beda pendapat, atau beda selera makanan. Kita boleh beda, tapi tetap satu. Kayak nasi Padang yang lauknya macem-macem, tapi nasinya tetap satu. Nah, biar nggak ngantuk, kita mau tanya nih. Menurut kalian, contoh nyata ancaman disintegrasi di Indonesia itu yang pernah kalian lihat atau dengar apa nih? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar makin paham soal pentingnya jaga persatuan dan kesatuan bangsa.